spesies utama ini ya. Jadi ada Plasmodium falciparum itu penyebab malaria tropika, kemudian Plasmodium vivax penyebab malaria tertiana, Plasmodium malaria penyebab malaria quartana, dan Plasmodium oval penyebab malaria oval ya. Di antara keempat ini yang bisa menimbulkan manifestasi klinis yang berat itu adalah Plasmodium falciparum. Oke, ini untuk penularannya. Jadi faktor utamanya adalah nyamuk ya, yang bernama nyamuk Anopheles ya. Itu secara sebagian besar ya penularannya adalah secara alami, namun ada juga beberapa yang non alami yaitu kongenital dari ibu ke janin atau ke bayinya atau mekanik yaitu lewat transfusi darah atau jarum suntik. Namun untuk yang penularan secara kongenital dan hematogen ini jarang ya. Demikian juga transmisi oral itu juga ada, tetapi pada manusia masih belum terbukti ya. Ini untuk patofisiologinya mungkin mengingatkan kembali ya. Jadi ketika nyamuk itu menggigit manusia, maka di kelenjar ludah nyamuk itu kan ada sporozoid. Nah, sporozoidnya ini akan masuk ke dalam tubuh manusia, kemudian memulai fase eksoeritrositik ya. Artinya eksoeritrositik itu siklusnya terjadi di luar eritrosit, yaitu dalam hal ini adalah di dalam hepatosit ya. Nah, ini jadi begitu sporozoid masuk, dia akan ikut aliran darah, kemudian masuk ke liver, menginvasi hepatosit ya. Di dalam hepatosit dia akan berkembang menjadi skizon ya. Kemudian skizonnya semakin besar ukurannya, jumlahnya makin banyak, kemudian ruptur ya. Hepatositnya akan ruptur, skizonnya keluar. Nah, skizon yang berada di aliran darah ini akan menginvasi eritrosit. Nah, pada saat dia menginvasi eritrosit ini dimulailah siklus eritrositik ya. Nah, begitu skizon masuk ke dalam eritrosit, maka dia akan berkembang menjadi tropozoid ya. Awalnya tropozoid yang imatur, kemudian menjadi tropozoid matur ya. Setelah menjadi tropozoid matur, berkembang menjadi skizon. Nah, sebagian dari tropozoid yang matur ini akan berkembang menjadi gametosit. Jadi masuk berkembang menjadi gametosit, kemudian berreproduksi ya secara seksual ya. Ada gametosit jantan dan betina bereproduksi, kemudian ketika ada gigitan nyamuk berikutnya, maka gametosit ini akan terhisap ya masuk ke dalam tubuh nyamuk. Sedangkan yang menjadi tropozoid matur akan berkembang menjadi skizon, ruptur, dan begitu seterusnya. Jadi akan menginvasi eritrosit-eritrosit lainnya gitu ya. Nah, fase pada saat eritrosit itu ruptur, maka akan ditandai dengan munculnya demam dan menggigil pada host ya. Dalam hal ini manusia yang terinfeksi oleh Plasmodium tersebut ya. Sedangkan untuk gamet yang terbawa kembali ke dalam tubuh nyamuk Anopheles nantinya akan mengalami reproduksi secara seksual membentuk ookinet, kemudian ookinet menjadi ookis, dan ookis yang ruptur akan melepaskan sporozoid untuk kemudian ditransmisikan lagi ke tubuh manusia ya pada gigitan berikutnya. Kemudian ini untuk manifestasi klinis, jadi ada demam tinggi yang sifatnya paroksismal, jadi dia akan muncul ketika ada fase pecahnya eritrosit ya. Biasanya demamnya tinggi disertai menggigil, disertai berkeringat dan nyeri kepala. Kemudian ada gejala-gejala penyerta lain seperti kelelahan, kemudian nafsu makan menurun ya, nyeri otot, mual dan muntah. Kemudian untuk anak-anak ataupun host ya yang berasal dari daerah endemis, biasanya gejala klinisnya tidak seberat mereka yang berasal dari daerah non endemik ya, karena mereka sifatnya partially imun, jadi sudah punya kekebalan terhadap malaria sehingga klinisnya tidak terlalu berat ya. Jadi sebaliknya kalau dari daerah non endemis karena belum terbentuk kekebalan, maka biasanya manifestasinya berat dan seringkali terjadi kematian yang disebabkan oleh malaria yang berat ataupun malaria cerebral ya. Ini untuk manifestasi klinis malaria berat ya.
Jadi terutama disebabkan oleh Plasmodium falciparum, ditandai dengan adanya parasit yang cukup tinggi di dalam darah, yaitu lebih dari 5% eritrosit itu dihinggapi oleh parasit ya. Biasanya melibatkan sistem saraf pusat ya atau malaria cerebral ditandai dengan kesadaran menurun. Kemudian terjadi pemecahan eritrosit yang cukup hebat ya sehingga pasiennya mengalami anemia berat, kemudian ikterik ya, ikterik yang berat juga, hipoglikemi, bahkan bisa terjadi gagal ginjal, kemudian hipertermi, shock, shocknya bisa karena hipoksia ataupun shock karena anemia yang berat dan bisa terjadi hipotensi. Tanda sebagai salah satu tanda dari shock. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang untuk gold standard dari malaria ini adalah dengan pemeriksaan hapusan darah ya, dan hapusan darah tebal, hapusan darah tipis. Kalau dengan hapusan darah tebal itu kita bisa melihat jumlah eritrosit di dalam darah, sedangkan dengan hapusan darah tipis kita bisa melihat langsung plasmodiumnya ya, dan bisa menghitung juga berapa persentase eritrosit yang terinfeksi untuk menilai derajat ringan sedang beratnya malarianya ya. Kemudian pemeriksaan penunjang lainnya ada darah lengkap, LED, PCR, dan RDT ya, tapi gold standarnya adalah hapusan darah. Kemudian ya ini hasil hapusan darah saya kira sudah pernah kalian pelajari waktu praktikum parasit mungkin ya kalian sudah diperkenalkan bentuk-bentuk plasmodium di dalam eritrosit ya. Jadi ada bentuk fase seksual maupun aseksualnya ya. Ada tropozoid, ada gametosit yang berbentuk banana atau banana shape, kemudian ada skizon dan lain-lain ya. Oke, nah ini untuk tata laksananya. Jadi tata laksananya ada tata laksana simptomatik dan tata laksana untuk kausatifnya. Untuk simptomatiknya ada antibiretik untuk menurunkan demam. Pada malaria cerebral yang ditandai dengan kejang, maka kita bisa berikan diazepam IV ya, dan tata laksana suportif ya. Kemudian ini untuk kuratif atau kausatifnya, yaitu kita mengeliminasi plasmodiumnya dengan pemberian regimen yang pertama kombinasi ya dehidroartemisin dengan piperaquine. Jadi ini sudah merupakan obat FDC atau fixed dose combination dengan dosis dehidroartemisinnya adalah 2-4 mg per kilogram berat badan dan piperaquine-nya adalah 16-32 mg per kilogram berat badan. Itu dosis tunggal diberikan selama 3 hari ya. Lalu juga bisa alternatifnya adalah artesunat kombinasi dengan amodiaquine ya, itu lini pertamanya. Kemudian lini keduanya kina 10 mg per kilogram berat badan itu diberikan 3 kali sehari selama 7 hari ya. Nah, kemudian di samping obat-obatan lini pertama dan kedua tadi, mereka sifatnya adalah mengeliminasi parasit yang ada di dalam darah ya. Nah, karena plasmodium itu juga ada fase eksoeritrositiknya, yaitu di dalam liver ya tadi, di dalam hepatosit. Nah, itu dibutuhkan skizontisid yang efektif untuk di jaringan ya, yaitu dengan menggunakan primaquine ya, dosisnya 0,25 sampai 0,75 mg per kilogram berat badan. Kemudian rekomendasi profilaksis diberikan untuk orang-orang yang berencana bepergian ke area endemis ya. Biasanya menggunakan chloroquine ya, atau fansidar boleh ya, atau doxycycline ya. Diberikannya tergantung jenis obatnya. Kalau chloroquine itu 2 minggu ya sebelum ke area endemis ya. Kemudian pirimetamin juga bisa diberikan seminggu sekali untuk hemofilaksis ataupun doxycycline ya. Kalau doxycycline sehari sebelum bepergian ke area endemis ya. Di samping itu mekanisme pencegahan lainnya dengan penggunaan kelambu, kemudian menggunakan repellent ataupun kawat kasa untuk menghindari gigitan nyamuk. Ya. Untuk prognosisnya apabila malaria ringan tanpa komplikasi biasanya membaik setelah 48 jam mulai pengobatan ya. Jadi apabila gejalanya bisa dideteksi sejak awal, diberikan pengobatan yang tepat, maka umumnya bagus ya prognosisnya. Oke, itu untuk malaria.
Kemudian yang kedua untuk babiosis ya. Babiosis ini sebenarnya merupakan zoonosis ya. Jadi dia penyebabnya adalah protozoa di dalam darah, termasuk dalam genus Babesia ya. Nah, jadi, genusnya Babesia, untuk spesiesnya banyak, tapi yang paling sering, menyebabkan penyakit pada manusia adalah Babesia microti ya. Nah, untuk prevalensinya sendiri sebenarnya lebih banyak di daerah Amerika ya, tetapi juga bisa didapatkan secara acak di benua-benua lain seperti di Asia, Afrika, Australia, Eropa maupun Amerika Selatan ya. Nah, biasanya untuk gejala klinisnya itu mirip atau menyerupai dengan malaria ya, nanti kita lihat ya. Tapi biasanya lebih ringan kecuali pada pasien-pasien yang imunokompromis atau pasien-pasien yang usianya lebih tua ya. Oke, ini jadi yang paling sering adalah Babesia microti, tapi ada juga spesies lainnya seperti Babesia duncani, divergen maupun venatorum. Oke, ini untuk transmisinya, jadi dia masuk ke dalam tubuh manusia itu lewat gigitan kutu, ya. Jadi kutu ini yang membawa sporozoid dari Babesia ya, dia bisa menggigit tikus atau membawa Babesia atau parasitnya ini ke dalam tikus ataupun ke dalam tubuh manusia ya. Kalau di dalam tikus nantinya sporozoid ini begitu masuk ke dalam tubuh tikus awalnya kan pada kulit ya, lalu ikut aliran kapiler kemudian menginvasi ke dalam eritrosit membentuk tropozoid ya. Makanya tadi mirip dengan malaria ya. Jadi ada bentuk tropozoidnya di mana kemudian tropozoid ini akan berkembang menjadi merozoid ya. Kemudian merozoid membentuk tropozoid lagi dalam jumlah yang lebih banyak atau sebagian akan membentuk gamet ya. Nah, gamet ini baru akan mengalami reproduksi seksual apabila dia masuk kembali ke dalam tubuh kutu lewat gigitan yang kedua gitu ya. Nanti di dalam tubuh tik atau kutu ini dia akan masuk ke dalam saluran cerna ya, kemudian masuk ke dalam kelenjar ludah ya, membentuk ookinet hasil dari fertilisasi gametnya itu, membentuk ookinet, kemudian membentuk sporogoni, baru berkembang menjadi merozoid yang kemudian bisa ditransmisikan pada gigitan berikutnya ya. Nah, ini apabila masuk ke dalam tubuh manusia, jadi apabila manusia yang digigit ya, itu prosesnya sama seperti di tikus tadi. Jadi merozoidnya ini, sporozoidnya ini akan masuk menginvasi eritrosit, kemudian membentuk tropozoid, lalu membentuk merozoid dan begitu seterusnya ya. Nah, ini bisa ditransmisikan ke manusia lainnya apabila ini ya ada secara hematogen. Salah satunya adalah melalui transfusi darah ya. Oke, ini penjelasan tadi ya sama aja, cuma untuk respon imunnya biasanya akan ada peningkatan marker-marker mediator-mediator inflamasi seperti TNF-alfa, interleukin 12. Kemudian limfosit B akan aktif dan terjadi pembentukan antibodi anti babeosisnya, kemudian limfosit T dan produksi sitokin lain seperti FN gamma dan faktor-faktor komplement ya. Nah, pada saat sporozoid tadi itu masuk, kemudian membentuk tropozoid, lalu dia kan mengalami perkembangan aseksual tadi ya, membentuk merozoid. Nah, merozoid ini yang kemudian akan masuk ke dalam aliran darah, kemudian menginvasi sel darah merah lainnya ya. Pada saat dia keluar menuju aliran darah itu kan diiringi dengan lisisnya eritrosit ya. Pada saat eritrosit lisis, maka akan muncul gejala-gejala seperti demam, anemia, kemudian ada jaundice, hemoglobinemia, hemoglobinuria, dan bisa terjadi insufisiensi ginjal. Jadi memang mirip ya sama malaria ya. Oke. Untuk diagnosisnya sendiri adalah berdasarkan gejala klinis ya, tadi ya demam-demam, kemudian ada anemia, jaundice dan lain-lain, kemudian pemeriksaan lab. Nah, untuk standar diagnosisnya adalah dengan melihat langsung
parasit di dalam sel darah, yaitu dengan pewarnaan Gimsa atau pewarnaan Wright ya. Kemudian pemeriksaan PCR itu juga bisa, maupun pemeriksaan serologi dari peningkatan IgG titer ya, imunoglobulin G anti Babesianya ya, yang spesifik terhadap Babesia. Kemudian, nah ini untuk alur atau algoritma diagnosisnya, kita bisa curiga apabila pasien didapatkan gejala-gejala dan dia memang baru bepergian dari daerah yang endemis Babesia ya, atau baru mendapatkan transfusi darah dalam 6 bulan sebelum mulai munculnya gejala ya. Kemudian dilakukan pewarnaan, dilakukan hapusan darah tipis, kemudian dilanjutkan dengan pewarnaan Giemsa atau Wright, maka akan bisa jadi hasilnya tampak adanya parasit ataupun tidak ya. Kalau misalkan tidak tampak tapi gejalanya masih menetap, kita bisa ulang hapusan darahnya ya. Tapi kalau misalkan sudah kelihatan parasitnya, kita terapi antimikroba ya. Apabila pemeriksaan negatif, gejala menetap, kita bisa ulang blood smear ataupun alternatif lainnya adalah dengan PCR. Nah, PCR ya, kalau misal hasilnya positif maka kita terapi, apabila masih negatif sedangkan gejalanya menetap, maka kita bisa ulang pemeriksaan blood smear lagi atau PCR ulang untuk confirm diagnosis ya. Nah, ini pada pewarnaan blood smear-nya ya, maka akan tampak adanya tropozoid ya. Jadi tropozoidnya mirip sebenarnya dengan tropozoid pada Plasmodium ya, sama-sama bentuknya bulat ya. Hanya saja dia bisa bulat, bisa juga pear shape, jadi menyerupai buah pear gitu ya, atau bahkan ada yang bentuknya oval ya. Kalau yang Plasmodium kan bentuknya semuanya bulat seperti cincin ya. Nah, ini bisa bulat, bisa oval, bisa pear shape ya, dan ada sitoplasma warna kebiruan seperti ini ya, dan kromatin warna merah ya. Jadi baru kelihatan kalau dilakukan pewarnaan Wright atau Gimsa. Kemudian sebagian besar juga ring form ya, mirip seperti Plasmodium. Jadi kalau memang pas fase ring form tersebut memang sangat-sangat mirip dengan Plasmodium. Jadi kadang masih tetap harus di-DD dengan malaria ya. Tapi yang membedakan adalah pada Babesia itu tidak ada deposit hemozoin sebagaimana pada malaria ya. Jadi kalau pada malaria itu pada ring formnya itu ada deposisi hemozoin ya, tetapi pada Babesia ini tidak ada. Kemudian juga bentuk gametosit pada malaria kan khas ya, ada banana shape yang bentuk seperti pisang. Nah, itu tidak ada pada Babesia ya. Dan pada Babesia ada bentuk tetrat seperti ini ya. Jadi merozoitnya berbentuk tetrat atau kita sebut Maltese cross. Nah, ini hanya ada pada Babesia ya, tidak didapatkan pada malaria ya. Jadi hal tersebut untuk acuan kita ya, membedakan antara malaria dengan babesiosis ya. Nah, apabila sudah terdiagnosis, apabila gejalanya tidak ada atau asimptomatik, kita bisa berikan atovaquone dan azitromisin selama 1 minggu aja. Tetapi jika ada gejala ringan sampai sedang, maka atovaquone dan azitromisin ini kita berikan lebih lama, yaitu 7-10 hari. Atau alternatifnya bisa diberikan clindamycin dan quinine ya. Tapi apabila gejalanya berat, ya jadi anemia berat, kemudian bahkan bisa disertai dengan insufisiensi ginjal, maka pilihannya adalah clindamycin, kemudian dikombinasi dengan quinine, baik intravena ataupun oral ya. Biasanya pasien-pasien yang dengan penyakit atau gejala yang berat itu risiko lebih besar apabila pasiennya usia tua ya, atau pasca splenektomi ya, atau dia ada komorbid keganasan ya, ada komorbid infeksi HIV atau dalam terapi imunosupresan ya. Oke, itu untuk babesiosis. Selanjutnya toksoplasmosis.
kalau toksoplasmosis ini materinya sudah pernah kalian dapatkan ya, mengingatkan kembali. Jadi dia penyebabnya adalah parasit namanya Toxoplasma gondii ya, yang berbahaya adalah apabila mengenai pada janin ya, jadi terinfeksi janin terutama pada trimester awal kehamilan ya, di mana gejalanya bervariasi, bisa dari yang asimptomatik atau bisa terjadi kelainan kongenital berat ya. Nah, ini bentuk protozoanya seperti ini. Jadi dia merupakan parasit intraselular obligat ya. Jadi hanya bisa hidup di dalam sel dan ada dua siklus, skizogoni dan gametogoni. Ini adalah siklus seksualnya. Itu terjadinya pada host utama yaitu pada kucing, dan siklus aseksualnya adalah di dalam tubuh manusia. Oke. Ini ya, jadi siklus seksualnya pada intestin dari kucing ya, di mana gamet jantan dan gamet betina akan membentuk ookis ya. Nanti ookis ini akan shedding ya, keluar bersama dengan fesesnya, kemudian awalnya masih belum mengalami sporulasi, jadi di dalamnya unsporulated ya, kemudian baru mengalami sporulasi ya. Nah, ookis yang sudah sporulasi ini dapat mengkontaminasi ya, jadi dia transmisi ke lingkungan, bisa dimakan oleh hewan ternak, dimakan oleh tikus, maupun mengkontaminasi pada tumbuhan ya, sayur-sayuran ataupun air minum ya. Jadi itu kalau misalkan dimakan oleh manusia, baik manusia ini makan daging yang kurang matang ataupun sayur-sayuran atau minuman yang terkontaminasi ookis, maka akan terinfeksi ya. Transmisinya tadi bisa kongenital lewat makanan ataupun bisa lewat transfusi ya, transfusi darah ataupun alat suntik. Oke. Ini jadi untuk gejalanya sebagian besar asimptomatik, tetapi apabila muncul gejala jika terinfeksi pada saat trimester awal kehamilan, maka bisa terjadi toksoplasma kongenital. Itu bisa sistemik gangguannya pada sistem penglihatan, sistem pendengaran ya, kemudian masalah kognitif ya, retardasi mental. Lalu ada gejala-gejala yang bisa langsung muncul pada saat lahir berupa ruam, makulopapuler, limfadenopati, generalisata ya. Lalu hepatosplenomegali, ikterik, pneumonitis, diare, hipotermi maupun peteki ya, dengan komplikasi yang bisa terjadi apabila terdapat keterlibatan dari sistem saraf pusat, bisa terjadi meningoencephalitis, hidrosefalus ya, mikrosefali dan lain-lain ya. Oke, kemudian jadi ini tadi sudah ya, komplikasinya juga sudah, maka untuk pemeriksaan penunjangnya ya, karena bisa melibatkan sistem saraf pusat, kita bisa lakukan analisa dari cairan cerebrospinal ya, lalu pemeriksaan darah tepi, biasanya akan didapatkan gambaran leukopeni ataupun leukositosis ya. Kemudian pemeriksaan histologi kita bisa melihat langsung takizoid pada jaringan ataupun kista pada jaringan kalau dilakukan pemeriksaan biopsi lalu dilakukan pemeriksaan histologi ya. Kemudian pemeriksaan serologi biasanya baru akan positif setelah 2 minggu infeksi, jadi IgM mulai meningkat 2 minggu setelah infeksi, sedangkan IgG peak-nya atau puncaknya adalah 1-2 bulan setelah infeksi. Kemudian PCR, kalau PCR bisa dilakukan pada sampel cairan ataupun jaringan, dan pemeriksaan penunjang lain untuk melihat langsung adanya kalsifikasi, yaitu dengan foto ronsen, CT scan, ataupun USG kepala ya, melihat kalsifikasi intraserebral. Biasanya kalau pada toksoplasmosis, kalsifikasinya ini didapatkan di sekitar ventricle ya, atau periventricle. Ini untuk tata laksananya, jadi kombinasi pirimetamin dan sulfadiazin, kemudian spiramisin ya. Nah, untuk dosisnya bisa dilihat, kortikosteroid bisa diberikan pada pasien dengan gejala klinis yang berat ya, diberikan sampai inflamasinya reda, lalu suplementasi asam folat 5 mg setiap 3 hari ya. Nah, ini total pengobatannya adalah selama 1 tahun ya.
Jadi pirimetamin plus sulfadiazin itu 6 bulan pertama, 6 bulan berikutnya diselang-seling antara pirimetamin sulfadiazin dengan spiramisin. Ini untuk pencegahannya karena ibu hamil, itu sangat berisiko untuk me menjadi sumber transmisi untuk janin yang dikandung ya, maka, harus berhati-hati sebisa mungkin dicegah infeksinya dengan cara apabila makan daging dimasak dengan matang, menghindari memegang daging mentah ya, kemudian segera mencuci tangan apabila memegang daging yang mentah, buah-buah sayuran dicuci hingga bersih ya. Dan, tempat kotoran kucing yang menjadi tempat keluarnya ookis tadi ya, maka harus betul-betul dibersihkan, gitu ya. Kemudian, screening dengan tes serologi dan apabila terinfeksi segera diobati. Itu kemudian berikutnya untuk dengue ya. Jadi dengue ini juga, virus yang juga masuk ya di dalam sirkulasi darah, penyebabnya adalah virus dengue. Ada 4 serotype, yang serotype 3 ini yang berhubungan dengan manifestasi klinis yang berat ya. Oke, ini saya kira sudah pernah saya jelaskan ya tentang adanya, antibody dependent enhancement atau ADE yang menjadi, dasar terjadinya, eee, infeksi yang berat pada paparan atau infeksi dengue yang kedua dengan, serotype virus yang berbeda ya, di mana tidak terjadi netralisasi oleh antibodi sehingga pada infeksi kedua antibodinya, lebih banyak terbentuk ya antigen antibodi kompleks yang kemudian akan memicu, inflamasi yang berlebihan. Ya. Di, terjadi aktivasi komplement, kemudian, aktivasi pembentukan anafilatoxin yang kemudian berperan dalam peningkatan permeabilitas kapiler ya, sehingga terjadi kebocoran plasma. Ketika terjadi kebocoran plasma yang hebat, maka, pasien akan mengalami syok yang dapat berujung pada kematian. Ya, ini klasifikasinya, jadi ada yang asimptomatik, ada yang simptomatik. Simptomatiknya bisa undifferentiated, bisa berupa demam dengue atau dengue fever dan DHF atau dengue hemorrhage fever. Ini perbedaannya adalah pada DHF sudah terjadi plasma leakage atau kebocoran plasma ya. DHF sendiri ada DHF grade 1 dan 2 kalau tidak terjadi shock ya, dan DHF grade 3 dan 4 apabila terjadi shock atau dengue shock syndrome ya. Nah, ini kriteria DHF yaitu gejala klinis demam dengan trombositopeni ya, kemudian ada tanda klinis perdarahan ataupun tes tourniquet yang positif dan ada tanda kebocoran plasma ya. Tanda kebocoran plasma itu dari pemeriksaan lab ditandai dengan hematokrit meningkat lebih dari 20% dan tanda klinisnya ada efusi pleura, asites ataupun shock ya. Oke, ini saya kira sudah pernah, yang penting tahu ini ya, warning sign ya. Jadi warning sign ini adalah tanda-tanda yang harus diwaspadai. Apabila ada warning sign, kita harus curiga, adanya kebocoran plasma ya. Jadi nyeri perut, kemudian muntah yang berulang, kemudian bleeding, mucosal bleeding, anaknya letargi, anaknya gelisah, pembesaran liver, ataupun, akumulasi cairan ya. Kemudian oke, ini adalah kriteria lain dari WHO, ada expanded dengue syndrome ya, nanti kita lihat. Nah, ini mengingatkan kembali, jadi perbedaan DF dan DHF. Pada DF memang ada demam ya, gejala-gejala demam, nyeri retroorbital ya, mialgia, atralgia, terjadi rash, dan bisa disertai manifestasi klinis perdarahan ataupun tidak, tapi yang jelas tidak ada kebocoran plasma ya. Sedangkan pada DAF didapatkan kebocoran plasma. Yang membedakan antara grade 1, 2, 3, dan 4 adalah pada grade 1 tidak ada perdarahan spontan, pada grade 2 terdapat perdarahan spontan, pada grade 3 ada tanda shock tetapi masih terkompensasi, dan pada grade 4 terjadi shock yang tidak terkompensasi ya. Kuncinya itu ini, detailnya nanti bisa dibaca ya untuk tanda klinisnya.
Nah, ini yang expanded dengue syndrome. Jadi adalah kondisi di mana pasien memenuhi kriteria DB ataupun DBD, ya bisa disertai shock ataupun tidak, tetapi terdapat manifestasi klinis tidak biasa seperti adanya fluid overload, ya, adanya imbalance elektrolit, adanya ensefalopati, ensefalitis, ya, perdarahan hebat, gagal ginjal akut, hemolytic uremic syndrome, gangguan jantung ataupun double infection yang di mana kondisi ini bisa sebagai komplikasi dari DB itu sendiri ataupun bukan, ya. Jadi selama ada tanda-tanda manifestasi klinis yang tidak biasa ini, maka kita sebut sebagai expanded dengue syndrome. Oke, ini untuk fase-fasenya dari fase demam 1-3 hari pertama, fase kritis di hari ke-4 sampai 5, dan fase recovery di atas hari ke-5 dan seterusnya. Di mana demamnya dominan pada fase febris, fase kritis dia mulai turun, mau masuk fase pemulihan sedikit demam sehingga membentuk saddleback, ya, saddleback fever, ya. Lalu untuk pemeriksaan labnya, ya, trombosit awalnya normal di fase demam, kemudian di fase kritis akan menurun signifikan dan mulai naik lagi di fase pemulihan. Sedangkan hematokrit kebalikannya, di fase demam dia masih oke, masih normal, sesuai baseline, di fase kritis mulai meningkat dan turun lagi pada fase penyembuhan, ya. Nah, untuk pemeriksaan laboratorium dan virologi pada sirkulasi virus sudah bisa dideteksi pada fase demam, ya. Tetapi untuk IgG, IgM baru akan meningkat di akhir fase kritis, ya. Karena itu tidak perlu cek IgG, IgM kalau masih di fase demam karena biasanya masih rendah, ya. Oke. Ini jadi ada di fase kritis ada peningkatan permeabilitas vaskuler sehingga ada plasma leakage, maka akan muncul gejala warning sign, ya. Sedangkan di hari ke-5 dan seterusnya maka terjadi fase di atas hari ke-5, ya, masuk ke fase pemulihan, biasanya klinisnya akan membaik, ya, dan ada tanda bercak-bercak putih, ya, pada di tubuh, ya, seperti ini. Nah, ini adalah tanda masuk ke fase pemulihan atau kita sebut sebagai ruam konvalesen, ya. Oke, nah ini untuk algoritma tata laksananya. Jadi kalau ada pasien dengan suspek DB, lalu kita lihat dulu ada warning sign apa enggak, ya. Misal tidak ada warning sign, maka kita bisa lakukan rawat jalan kecuali ada komorbid atau indikasi sosial, ya. Jika ada komorbid atau indikasi sosial, kita bisa rawat inapkan. Demikian juga pada pasien-pasien dengan suspek DB dengan warning sign, ya, maka sebaiknya kita rawat inapkan, ya. Untuk tata laksananya sendiri, apabila rawat jalan, maka yang dilakukan adalah bed rest, kemudian asupan minum dipastikan tercukupi, tata laksana simptomatik, dan kita kontrol sumber perindukan nyamuk kita hilangkan, ya. Dan diberitahukan orang tua harus segera membawa ke rumah sakit apabila ada tanda-tanda ini, ya. Apabila rawat inap, maka kita bisa berikan cairan kristaloid, ya, bisa ringer latat atau ringer astat dengan jumlahnya sesuai dengan volume rumatan pasien dalam 1 hari plus 5%, tambahan 5% untuk mengatasi kondisi dehidrasi, ya. Kalau untuk obesitas maka pakai berat badan ideal, ya. Oke, sedangkan untuk pasien DSS maka untuk grade 3, ya, DAF grade 3 kita mulai dari 10 sampai 20 cc dalam 60 menit dulu, lalu dievaluasi. Apabila belum membaik kita bisa ulang pemberian kristaloid, tapi apabila dengan koreksi ABCS ini, ya, jadi asidosis, ada tidaknya bleeding, hipokalsemi dan hipoglikemi itu harus dikoreksi dulu, ya. Jika di lab ternyata hematokrit turun, maka kita bisa curiga perdarahan, bisa dipertimbangkan transfusi darah, ya. Sedangkan kalau DHF grade 4, maka cairannya harus lebih agresif, yaitu diberikan 10-20 cc per kilo dalam 10-20 menit, ya. Untuk langkah selanjutnya ini sama persis seperti pada DHF grade 3 tadi.
Kalau misal shock sudah teratasi, maka cairan segera diturunkan secara bertahap dan di stop maksimal 48 jam setelah shock teratasi untuk menghindari overload cairan. Ya. Oke, ini ringkasannya, nanti bisa dibaca. Nah, ini kapan bisa pulang kalau sudah bebas demam lebih dari 24 jam tanpa pemberian antipiretik ya. Hemodinamiknya stabil, nafsu makan minum baik, dan ini ya syaratnya trombosit harus sudah di atas 50.000. Ya, jadi nggak harus normal, tetapi di atas 50.000 dan trennya sudah naik ya. Oke, itu untuk dengue. Kemudian viral induced thrombocytopenia. Nah, ini merupakan sekumpulan penyakit infeksi virus yang menginduksi terjadinya trombositopenia ya. Jadi secara umum sebenarnya trombositopenia sendiri terutama trombositopenia ringan ya dan disertai dengan limfositopenia itu sering didapatkan pada hampir semua infeksi virus yang akut ya. Kecuali pada DB ya atau penyakit infeksi virus yang luas ya. Maka biasanya trombositopeninya cukup ringan ya. Jadi kecuali DB ataupun penyakit infeksi virus yang berat. Nah, ini adalah etiologi berbagai infeksi virus yang bisa memicu terjadinya trombositopenia ya. Nah, sekarang mekanismenya bagaimana bisa terjadi penurunan trombosit ya pada pasien-pasien yang terinfeksi virus, maka secara umum mekanismenya adalah adanya penurunan produksi trombosit ya dan peningkatan penghancuran trombosit ya. Secara umum dua itu mekanismenya. Cuman masing-masing ada penyebabnya ya. Jadi penurunan trombosit itu bisa terjadi apabila virus ini menginfeksi megakariosit ya sehingga terjadi apoptosis megakariosit ataupun proses maturasi megakariositnya jadi terganggu dan ekspresi dari trombopoietin yang merupakan faktor pembentukan trombosit juga menurun ya. Lalu infeksi pada sistem hematopoietik secara umum biasanya kalau seperti ini yang menurun bukan hanya trombositnya tapi juga eritrosit maupun leukosit juga akan menurun ya. Lalu induksi interferon ya, jadi IFN alfa maupun beta ini juga akan mensupresi pembentukan dari platelet ya. Kemudian beberapa juga virus ya itu bisa mengganggu fungsi liver ya, di mana liver ini penting untuk mensintesa faktor pertumbuhan megakariosit maupun trombopoietin ya, sehingga secara tidak langsung maka produksi trombosit juga akan menurun ya. Kemudian bisa juga dengan meningkatkan penghancuran trombosit ya. Ini bisa interaksi langsung dengan trombosit ataupun melalui kompleks imun ya. Kemudian pembentuk terjadinya cross reactivity ya antara virus dengan permukaan platelet ya. Dalam hal ini proteinnya disebut integrin ya. Kemudian peningkatan sitokin proinflamasi yang kemudian mengaktifasi penghancuran platelet ya, maupun perubahan tekanan pada vena porta dan pembesaran sien. Nah, itu juga bisa menyebabkan aktivasi platelet, kemudian leukosit dalam sirkulasi akan meningkat, kemudian menghancurkan platelet di dalam sirkulasi ya. Jadi itu mekanisme-mekanismenya yang bisa menyebabkan trombosit ini akan turun pada infeksi virus ya. Nah, untuk tata laksananya tentunya adalah mengatasi infeksi virusnya sehingga destruksi platelet yang berlebihan dan penekanan produksi platelet ini akan bisa ditingkatkan kembali sehingga trombosit kembali normal nilainya ya. Kemudian berikutnya adalah sepsis ya. Jadi kalau sepsis ini bicara sepsis tentunya tidak lepas dari SIRS atau Systemic Inflammatory Response Syndrome ya. Jadi SIRS itu adalah sebuah respon inflamasi umum yang dipicu oleh proses infeksi ataupun non-infeksi ya, ditandai oleh adanya lebih dari dua kriteria ya, minimal dua kriteria yaitu
hipo atau hipertermi, kemudian takikardi, ya, kemudian takipno, dan adanya leukopeni atau leukositosis, ya. Jadi intinya leukositnya abnormal gitu ya. Nah, jadi penyebabnya bisa karena infeksi atau bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan sepsis adalah SIRS yang disertai dengan adanya bukti infeksi, ya. Jadi sepsis itu ada sepsis berat kalau ada disfungsi kardiovaskuler ataupun adanya sindrom distress pernafasan akut atau destruksi lebih dari minimal 2 organ, ya. Dan ada shock septic. Jadi kalau shock septic itu adalah sepsis yang disertai dengan disfungsi kardiovaskuler yang berlangsung meskipun sudah diberikan resusitasi cairan, ya. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi infeksi itu bisa menyebabkan sepsis, ya. SIRS atau sindrom respon inflamasi umum bisa terjadi karena infeksi ataupun non infeksi. Jadi apabila SIRS disertai dengan adanya kondisi infeksi, maka itulah yang dimaksud dengan sepsis, ya. Penyebabnya bisa karena bakteri, bisa karena jamur, parasit, ya, virus ataupun lainnya. Kemudian SIRS yang tidak disertai infeksi, misalkan seperti trauma, luka bakar, pankreatitis, ya. Jadi tidak ada bukti infeksi, tapi terdapat tanda-tanda respon inflamasi umum, ya. Kemudian, ya tadi sudah saya sebutkan penyebab dari sepsis. Jadi intinya ada mikroorganisme, ya, di mana dia melepaskan mediator inflamasi sebagai respon terhadap adanya infeksi, ya. Di mana tubuh kita harusnya juga tetap ada regulasi dengan pembentukan sitokin antiinflamasi, ya. Jadi untuk mencegah respon imun yang berlebihan. Tetapi pada keadaan sepsis ini tidak terjadi regulasi yang baik, ya, sehingga proses inflamasinya menjadi tidak terkendali dan bisa terjadi kegagalan sistem organ, ya. Ini untuk alur diagnosisnya. Nah, biasanya kita menggunakan kriteria PELOT, ya. Ya, pelot score itu untuk melihat adanya disfungsi multi organ. Nah, sedangkan untuk penanda infeksinya, ya, bisa dari jumlah leukosit, kemudian jumlah limfosit, ya, lalu rasio neutrofil dengan limfosit, ya, cut off-nya apabila meningkat di atas 10, jadi neutrofil limfosit rasio, ya, lalu CRP yang meningkat, prokalsitonin yang meningkat, atau kombinasi antara prokalsitonin dan CRP. Nah, ini lebih signifikan untuk menilai adanya infeksi, ya. Sedangkan yang pelot score tadi itu adalah untuk menilai disfungsi organ. Jadi disfungsi organ itu bisa melibatkan kardiovaskuler, bisa melibatkan sistem respirasi, ya, sistem hematologi, sistem saraf pusat ataupun liver, ya. Nah, jadi tanda-tanda ini kalian bisa menggunakan skor pelot ini dengan berbagai kriteria, neurologi, kardiologi, ginjal, respirasi, ya, dengan parameternya masing-masing, ya. Jadi kalau untuk neurologi parameternya dari nilai GCS-nya sama reaksi pupilnya, kemudian kardiologi dari kadar laktat sama tekanan tekanan rata-rata tekanan arterial rata-rata atau mean arterial pressure, ya. Kemudian fungsi ginjal dari kadar kreatinin, respirasi dari PaO2, PaCO2 dan penggunaan ventilator, serta dari kriteria hematologinya yaitu dengan melihat jumlah sel darah putih dan plateletnya, ya. Jadi nanti ini di-skor semuanya sesuai dengan poin-poin ini, dihitung berapa. Diagnosis sepsis ditegakkan apabila skor pelotnya lebih dari sama dengan 11 untuk rumah sakit tipe A, ya. Sedangkan kalau pasien dirawat di rumah sakit tipe B atau tipe C, itu cut off-nya lebih rendah, yaitu pelot skor 7 atau lebih sudah dikatakan sepsis, ya. Oke, ini sama, cuman ini bedanya pakai KISOFA, ya. Nah, kalau KISOFA kriterianya ini. Ya, jadi boleh pakai pelot score ataupun pakai KISOFA. Kalau PSOFA ini dimodifikasi untuk pediatrik. Nah, ini untuk tata laksananya. Jadi karena penyebabnya infeksi mikroorganisme, maka di tata laksana dengan antibiotik empirik dulu. Setelah itu Bapak diberikan antibiotik sesuai dengan hasil kultur dan sensitivitas antibiotik, ya.
Nah, selain tata laksana empirik ya, ini kalau misalkan penyebabnya jamur, kita bisa berikan, anti jamur seperti, eee, amphotericin B ataupun fluconazole atau lini keduanya adalah micafungin ya. Nah, selain kita tata laksana etiologi dengan antibiotik ataupun, anti jamur tadi, kita juga tata laksana disfungsi organ ya. Jadi suportif untuk pernapasannya sama untuk, sistem sirkulasinya dengan resusitasi cairan ya. Oke, ini nanti bisa dibaca detailnya. Dan tata laksana fungsi organ lain dengan transfusi darah kalau memang, ada indikasi ya, pemberian kortikosteroid bisa diberikan apabila ada syok yang refrakter atau mentap ya, lalu kontrol glikemik, lalu tata laksana nutrisi, dan kita juga harus kontrol sumber infeksi. Jadi kalau misal ada lokus infeksi yang sudah diketahui, maka kita lakukan, kita hilangkan sumber infeksinya. Misalkan ada luka misalkan ya, maka kita lakukan, perawatan luka ya. Oke, ini yang berikutnya yaitu leishmaniasis ya. Leishmaniasis ini merupakan penyakit kronik disebabkan oleh protozoa yang termasuk dalam genus Leishmania ya. Leishmania ini banyak didapatkan di, Amerika Utara, daerah Mediterania ya, di Asia dan Afrika ya. Kalau di Indonesia sebenarnya nggak terlalu banyak, tapi ada kasusnya. Leishmaniasis itu ada 3 tipe, yaitu cutaneous leishmaniasis ini yang paling sering ya, lalu mucocutaneous leishmaniasis dan visceral leishmaniasis ya. Nah, visceral leishmaniasis itu kita sebut sebagai Kala-Azar ya. Jadi nama lain dari, visceral leishmaniasis adalah Kala-Azar. Nah, ini adalah, bentuk dari leishmania ya. Leishmania itu ada stadium promastikut dan ada stadium amastikut ya. Yang promastikut ini ada, flagelanya, jadi dia bergerak aktif ya. Untuk transmisi dari leishmania itu adalah lewat, gigitan lalat ya atau sandflies ini ya. Sedangkan leishmania sendiri sebenarnya adalah penyakit zoonotik, reservoir utamanya itu adalah anjing dan tikus ya. Tapi ada juga golongan leishmania di mana manusia merupakan reservoir utamanya. Namanya Leishmania donovani dan Leishmania tropica. Jadi 2 leishmania ini yang, bisa yang di mana manusia menjadi reservoir utama ya. Oke, ini adalah transmisinya. Jadi manusia bisa tertular kalau ada gigitan, lalat atau sandfly ini ya. Nah, ketika, ada gigitan ini maka promastikut akan masuk, ke dalam kulit ya, kemudian, difagosit oleh makrofag. Nah, di dalam makrofag promastikut ini akan berubah menjadi amastigot, di mana amastigot akan bermultiplikasi di dalam makrofag, kemudian makrofag pecah dan dia akan, menginvasi ke jaringan-jaringan lainnya. Nah, sebagian akan masuk lagi ke dalam, tubuh nyamuk kalau ada gigitan lagi ya. Kemudian, di dalam nyamuk ini, amastigotnya akan masuk ya, kembali ke dalam tubuh nyamuk, kemudian akan bertransformasi kembali menjadi promastigot pada saat dia berada di dalam intestin ya. Lalu, naik ke atas ya, ascending ke proboscis dan bisa kembali menginfeksi manusia lainnya, promastigotnya ya. Oke, ini sama ya seperti tadi, untuk mekanisme ininya, penularannya. Untuk masa inkubasinya sendiri itu berbeda-beda antara yang cutaneous, mucocutaneous, sama visceral leishmaniasis ya. Yang masa inkubasi terlama adalah mucocutaneous leishmaniasis, yaitu bisa sampai 2 tahun masa inkubasinya. Jadi mulai pertama kali leishmanianya masuk sampai munculnya gejala, baru muncul 2 tahun kemudian. Nah, ini manifestasi klinisnya ya. Untuk yang cutaneous leishmaniasis, ditandai dengan adanya papul, biasanya pada daerah wajah atau ekstremitas ya. Kemudian awalnya papul berkembang menjadi plak atau nodul dan bisa mengalami ulcerasi ya. Lesinya bisa single, bisa multiple dan biasanya bisa, menyebar melalui sistem limfatik ya, sehingga ada pembesaran
kelenjar limfe, kemudian terbentuk lesi satelit ya, dan ada lesi sporotrikoid ya. Nah, biasanya lesinya ini bisa membaik spontan ya, tanpa meninggalkan adanya skar atau bekas luka ya. Nah, kalau mucocutaneous leishmaniasis itu bukan hanya di kulit tetapi juga di mukosa. Jadi mukosanya itu bisa di apa? Nasal, bisa di mukosa oral ya yang paling sering, bisa juga di orofaring, laring, bahkan di cartilago dan di vocal cord atau di pita suara ya. Nah, mucocutaneous leishmaniasis ini yang paling sering disebabkan oleh Leishmania brasiliensis ya. Nih, itu jadi sekitar 20% pasien ya yang mengalami leishmaniasis itu berupa mucocutaneous leishmaniasis. Ini yang paling lama tadi ya masa inkubasinya. Lalu ada visceral leishmaniasis, itu kenapa kok bisa ke visceral? Karena leishmania ini masuk, kan dia tadi berkembangnya di dalam makrofag ya, sedangkan makrofag yang terinfeksi ini bisa kemana-mana termasuk di dalam sistem retikuloendotelial, kemudian bisa menyebar ke sumsum tulang, ke lien, ke liver ya, maka bisa muncul manifestasi demam, penurunan berat badan, hepatosplenomegali, dan pembesaran kelenjar getah bening ya. Penyebabnya yang paling sering adalah Leishmania donovani, Leishmania infantum, atau Leishmania jagasi ya. Dan biasanya pasien dengan visceral leishmaniasis ini manifestasinya bukannya di visceral, kadang disertai juga dengan manifestasi pada kulit ya. Jadi bisa terbentuk papul, nodul, ya, purpura ataupun hiperpigmentasi. Diagnosisnya biasanya berdasarkan klinis dan diagnosis pastinya adalah dari biopsi didapatkan mastikot dari leishmania ya, atau dari pemeriksaan histologi dari kulit yang mengalami ulcerasi akan didapatkan tanda radang maupun amastikot di dalam makrofag. Kemudian ada Montenegro Skin Test, ini adalah injeksi leishmanin, jadi antigen antibody anti leishmania ya, maka akan positif ya dengan pada saat dilakukan Montenegro Skin Test. Lalu pemeriksaan serologi yaitu IgG, IgM anti leishmanianya akan meningkat. Nah, ini tata laksananya tergantung tipe leishmanianya ya, apakah dia kutan, mukokutan ataupun visceral ya. Ini pilihannya ada terapi topikal dengan pentavalen antimonial, topikal paromomisin ya, dermoterapi, krioterapi atau PDT ya, fotodinamik terapi ya, ataupun terapi sistemik dengan fluconazole, kemudian pentavalen antimonial intravena ataupun amfetrisin intravena ya. Kapan kita berikan tata laksana lokal atau sistemik ini tergantung dari jenis atau tipe leishmaniasisnya, apakah kutaneus atau mucocutaneous ya. Kalau mucocutaneous kita berikan terapi sistemik, kalau kutaneus kita berikan terapi lokal ya. Syaratnya kutaneus diberikan terapi lokal apabila jumlah lesinya tidak banyak, tidak luas ya, sehingga masih bisa tata laksana lokal ya. Tapi kalau lesinya luas, ukurannya besar ya, maka kita bisa pertimbangkan terapi sistemik ya, bisa dengan amphotericin atau meclumin antimoniat ya. Oke, berikutnya adalah trypanosomiasis. Jadi trypanosomiasis ini kita sering sebut sebagai yang dimaksud dengan trypanosomiasis ini adalah human African trypanosomiasis ya, atau sleeping sickness ya. Penyebabnya adalah Trypanosoma brucei gambiens atau Trypanosoma brucei rhodesiensis. Ya bisa dua ini ya. Transmisinya adalah melalui gigitan lalat, namanya lalat sese ya. Nah, di samping human African trypanosomiasis itu ada juga American trypanosomiasis ya. Kalau American trypanosomiasis itu penyebabnya Trypanosoma cruzi. Jadi beda etiologi dan beda vektornya ya. Kalau American trypanosomiasis atau kita sebut sebagai Chagas disease ya. Nah, itu penyebabnya Trypanosoma cruzi dan dia ditransmisikannya melalui redufit ya. Redufit ini serangga, bentuknya mirip seperti kecoa ya. Itu namanya redufit
ya. Jadi beda faktornya ya. Jadi ini Trypanosoma brucei penyebab African trypanosomiasis, dan yang sebelah kanan ini adalah Trypanosoma cruzi penyebab Chagas disease atau American trypanosomiasis ya. Kalau Trypanosoma dari segi ukuran ya, itu Trypanosoma brucei ini ukurannya lebih besar ya dibandingkan dengan yang cruzi ya. Tetapi kinetoplasnya yang banyak mengandung DNA mitokondria ini ukurannya lebih kecil ya. Jadi ukuran parasnya lebih besar. Oh maaf, kinetoplasnya ini ya. Jadi ukuran parasnya lebih besar tapi kinetoplasnya lebih kecil ya. Oke. Jadi semua ini merupakan protozoa parasit ya yang ditransmisikan ke manusia melalui gigitan vektor ya. Kalau untuk Trypanosoma brucei dari lalat sese, kalau Trypanosoma cruzi dari redufit ya. Ini merupakan spesies Triatoma. Oke, ini untuk siklus hidupnya. Untuk yang Trypanosoma brucei itu pada saat lalat sese itu menggigit manusia ya, maka tripomastikotnya ini akan ini ya masuk. Oh, ini kita mulai dari sini dulu. Jadi, ketika ada gigitan, maka darah yang terhisap ini mengandung tripomastikot ya. Lalu di dalam tubuh lalat, maka tripomastikotnya ini akan bermultiplikasi, kemudian berkembang membentuk bentuk infektifnya berkumpul di dalam kelenjar ludah ya. Kalau ada gigitan lagi, maka tripomastikot akan kembali masuk ke dalam tubuh manusia, ikut aliran darah, kemudian lewat kelenjar limfe, bahkan bisa menembus blood-brain barrier masuk ke cairan cerebrospinal ya. Kemudian untuk yang Trypanosoma cruzi ya, ini tadi faktornya adalah triatomid ya atau redufit ya. Jadi ketika ada gigitan, tripomastikotnya akan masuk ke dalam tubuh triatomid tadi bermultiplikasi, kemudian membentuk bentuk infektifnya ya. Ini bisa keluar bersama feses ya, ataupun mode infeksi yang lainnya adalah melalui aliran darah, suntikan ya, transfusi darah, suntikan atau infeksi kongenital ya. Nah, ini mekanisme masuknya dalam tubuh manusia ya, bisa lewat feses. Nah, ini infeksinya melewati kulit yang tidak intak ya. Jadi ketika nggak intak, entah itu di kulit atau di membran mukosa atau konjungtiva ya, atau gigitan dari triatomid tadi, maka tripomastikot akan bisa masuk ke dalam sirkulasi ya, kemudian menembus ke dalam jaringan. Jadi ada bentuk intraselulernya namanya amastikot ya. Jadi di dalam bloodstream namanya tripomastikot, di dalam jaringan intraseluler amastikot ya. Untuk yang human African trypanosomiasis ya, tadi dia bisa di dalam aliran darah, di limfe maupun di cairan cerebrospinal ya. Nah, di dalam di fase awal gejala klinisnya adalah pembesaran kelenjar getah bening, hepatomegali, splenomegali, kemudian demam ya, lalu pruritus, ada lokasi gigitan ya, dan ada peningkatan marker-marker inflamasi ya. Nah, pada fase lanjutan ketika dia sudah menembus blood-brain barrier, maka bisa terjadi muncul ya patologinya pada plexus choroid, pada organ sirkumventrikular maupun pada parenkim otak ya. Kemudian tubuh akan merespon dengan respon neuroinflamatori, respon dengan aktivasi eritrosit, aktivasi astrosit ya, kemudian infiltrasi dari sel-sel inflamasi dan disfungsi dari blood-brain barrier. Nah, ini bisa dilihat di sini gejala-gejalanya ya. Pada saat infeksi gigitan dari lalatnya terbentuk terjadi fly bite atau canker ya. Cancer ini merupakan kondisi kemerahan pada kulit disertai dengan nyeri yang merupakan bekas gigitan dari lalat tadi ya. Lalu masuk ke dalam aliran darah, kita sebut early parasitemic stage, biasanya ditandai dengan demam-demam, pasiennya biasanya disertai dengan pusing ya, badan sakit semua ya, lalu ada limfadenopati ya.
Kemudian pada fase stage yang late ya, late stage, nah itu sebenarnya bisa ke berbagai sistem organ, termasuk salah satunya sistem saraf pusat, kemudian di sistem kardiak maupun di endokrin ya, sehingga manifestasinya tergantung pada sistem mana yang terlibat ya. Untuk yang American trypanosomiasis ya, ini bisa asimptomatik 70-80%, sebagian kecil simptomatik ya. Yang simptomatik sendiri ada fase akut terjadi dalam 2-4 bulan setelah terinfeksi, dan ada fase kronik baru muncul gejala dalam 10-20 tahun ya. Ini di fase akutnya ada tanda-tanda demam, nyeri kepala ya, edema pada mata. Edema pada mata ini adalah terjadinya karena infeksi gigitan dari serangganya ya, kita sebut Tromagnosin ya. Lalu kalau pada kulit ya, kita sebut sebagai jakoma ya, bekas gigitannya itu adalah tempat entrance atau tempat masuknya dari parasitnya ya. Kemudian ada mual, diare, muntah, pembesaran kelenjar getah bening ya. Mirip ya sebenarnya sama yang African trypanosomiasis. Hanya saja di sini fase kroniknya terjadi dalam jangka waktu yang lebih lama ya. Kemudian yang paling dominan adalah kerusakan pada jantung ya. Jadi kardiomiopati, kemudian aritmia, aneurisma ya, bahkan gagal jantung. Sebagian kecil itu terjadi kelainan pada gastrointestinal ya, jadi dilatasi kolon dan esofagus serta gangguan pada motilitas ya pada kolon ataupun esofagus. Oke, ini sama seperti tadi. Nah ini yang saya maksud tadi ya, Romana sign ini ya. Jadi ini tanda port di entry atau tempat masuknya Leishmania parasitnya melalui gigitan dari reduvit tadi, itu bisa kalau dia kena di mukosa mata atau konjungtiva ya, kita sebut dengan Romana sign ya. Dan kalau pada kulit kita sebut jakoma. Jadi ada benjolan, kemerahan, nyeri seperti ini ya. Nah itu terjadi semuanya adalah pada fase akut ya. Sedangkan fase kroniknya yang terlibat adalah jantung, kolon, dan esofagus ya. Ini untuk diagnosisnya, jadi dari anamnesis, kemudian dari adanya riwayat bepergian ke area endemis, sama pengamatan langsung. Jadi kalau ketemu parasitnya itu pada pemeriksaan hapusan darah, jadi trypanosomanya ketemu baik di sirkulasi ataupun dari aspirasi kelenjar getah bening ataupun dari analisis cairan cerebrospinal, pemeriksaan mikroskopik ketemu parasitnya, yaitu merupakan gold standard, dan pemeriksaan serologi ya. Untuk yang American trypanosomiasis itu sama, hanya saja mungkin yang sedikit berbeda adalah sampel untuk pemeriksaan langsung parasitnya ya, karena lebih sering pada ini ya, di jantung ya, cairan perikardial ya, kemudian di bone marrow, otak, kemudian pada kulit ataupun jaringan terinfeksi lainnya. Nah, biasanya dibutuhkan pewarnaan dengan kimsa. Untuk tata laksananya, untuk Trypanosoma brucei ini yang African trypanosomiasis ya, tergantung jenis trypanosomanya. Untuk Trypanosoma brucei gambiens itu kita menggunakan pentamidin, ini bisa IM, bisa IV selama 1 minggu ya. Itu di fase awalnya, kemudian di fase kedua dengan eflornithine atau melarsoprol. Kalau untuk yang Trypanosoma brucei rhodesiensis itu di first stage-nya menggunakan injeksi suramin selama 1 bulan ya. Second stage-nya sama dengan melarsoprol. Untuk yang Trypanosoma cruzi itu dia sensitif terhadap becnidazole, diberikan 5 mg per kilogram berat badan per hari selama 60 hari ya. Dan nifurtimox 8-10 mg per kilogram berat badan per hari ya.
Untuk prognosisnya, bisa jelek kalau tidak tertata laksana, tetapi kalau diberikan tata laksana awal, maka, mortalitas sangat sangat bisa dicegah, ya. Untuk penyebab kematian tersering pada American Trypanosomiasis atau Chagas disease itu adalah kardiomiopati. Oke. Ini yang terakhir ya, leptospirosis. Kalau leptospirosis ini penyebabnya adalah Leptospira ya. Leptospira ini merupakan famili Leptospiraceae ya. Sebenarnya merupakan penyakit zoonosis ya. Sering terjadi pada hewan seperti tikus, anjing, kucing, domba, babi, dan lain-lain. Bisa ditransmisikan ke manusia lewat urin yang terinfeksi atau invasi langsung ke mukosa atau kulit yang tidak intak ya. Kemudian yang berisiko tinggi terkena leptospirosis adalah biasanya orang-orang yang sering terpapar air ya, petani, pegawai kebersihan ya. Kemudian orang-orang yang suka olahraga air, nelayan ya. Ini epidemiologinya. Nah, ini gejala klinisnya jadi ada dua fase anikterik atau septik dan fase ikterik. Di fase anikterik ini dimulai dari munculnya lesi pada jaringan karena infeksi dari leptospiranya. Lalu gejala-gejala sistemik seperti demam, nyeri kepala, mialgia, nyeri perut maupun mual muntah ya. Nah, di fase ikterik itu mulai kelihatan peningkatan titer antibodinya. Biasanya demamnya sudah nggak terlalu tinggi, tetapi ada nyeri kepala yang hebat, kemudian meningitis aseptik, konjungtiva yang hiperemi, ya, jadi konjungtivitis, uveitis, hepatosplenomegali, bisa terjadi kelainan paru, disfungsi ginjal maupun ruam kulit. Ya, fase ikterik ini kita sebut juga sebagai Weil syndrome. Ya. Ini gejala klinisnya. Pemeriksaan penunjangnya adalah dari pemeriksaan lab, biasanya sel darah putihnya normal tapi terjadi netrofilia dengan trombositopeni ya, kemudian LED meningkat, lalu bilirubin meningkat, enzim liver meningkat, kemudian kreatinin dan ureum juga meningkat. Pemeriksaan antibodi spesifik untuk leptospira biasanya akan meningkat bisa sampai 4 kali lipat ya. Lalu bisa dilakukan kultur ya. Kultur ini dari sampel darah maupun CSF. Ya, kemudian nanti akan bisa juga dilakukan identifikasi langsung dengan mikroskop lapangan gelap ya. Itu terlihat bentukan dari parasit leptospiranya. DD-nya menyerupai malaria, DF, demam tifoid ya, kemudian DB, lalu meningitis, hepatitis, dan glomerulonefritis. Ini yang paling sering komplikasinya adalah meningitis aseptik. Nah, ini untuk pengobatannya tergantung dari fasenya ya. Jadi pada saat diagnosis apakah saat fase anikterik ataukah ikterik ya. Kalau di fase anikterik, drug of choice-nya yang utama adalah ampicillin ya, oral ya, ataupun amoxicillin. Jadi pilih salah satu, atau second line-nya adalah doxycycline ya. Kalau di fase ikterik, maka kita berikan intravena, penisilin, ampicillin atau amoxicillin, dengan second line-nya adalah erythromycin 50 mg per kilogram berat badan per hari ya. Untuk pencegahannya bisa diberikan doxycycline untuk pasien yang berisiko tinggi, kemudian pencegahan dengan mengontrol lingkungan ya, terutama pada orang-orang yang berisiko tinggi ya. Ada vaksinasinya tetapi proteksinya tidak terlalu tinggi ya karena serotipnya yang berbeda ya sehingga kurang efektif. Untuk prognosisnya sendiri bisa terjadi kematian yang paling sering karena gagal ginjal, karena perdarahan yang masif atau ARDS ya. Dan kalau sudah terlewati sebenarnya akan kembali normal ya, meskipun pasien-pasien yang sudah pernah mengalami disfungsi ginjal yang berat ya. Kemudian sepertiga pada pasien yang mengalami meningitis aseptik itu seringkali ada sekuel, jadi masih sering terjadi nyeri kepala ya. Kemudian pasien dengan uveitis juga bisa mengalami kehilangan ketajaman penglihatan yang permanen. Ya.
gitu. Oke, baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kuliah sore hari ini. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Mungkin belum ada, Dokter. Belum ada ya? Oke, baik kalau gitu nanti materinya saya kirimkan ya. Oke, terima Sampun, Dokter. kasih. Oh, sudah ya? Sampun di Oh sampun. ya, baik-baik, Kak. Ya udah nanti itu untuk materi kuliah yang mungkin nanti masuk dalam ujian mingguan besok ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan.